pertanyaan saya, andaikan nanti jaksa memberikan tuntutan kepada saya lebih dari 7 bulan, dan andaikan majelis hakim nanti memvonis saya lebih dari 5 bulan, apakah adil atau tidak, sama atau tidak, sesuai atau tidak? Bukankah semua sama di mata hukum? Tolong dijawab. Ya harusnya Habib Bahar bebas. Assalamualaikum Bapak Marwan dan Bapak Refli Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama saya pada saudara saksi Bapak Marwan. Setahu Bapak, ya, setahu saksi nih, dulu waktu belum ramai begini, setahu Bapak, saya ditahan karena apa? Yang Bapak tahu sebelum ada kasus ini, waktu lagi rame-rame, Hanifah ditahan, tanggal 3 Januari ini. Bapak tahunya itu karena kasus apa? Kasus yang kaitannya dengan aparat negara lah, intinya begitu. Baik, saudara Ya awalnya saya tahunya adalah karena dianggap melakukan penghinaan terhadap secara jadi kasar. Jadi Jenderal Gunung Surah itu yang saya tahu, karena beliau pernah mengatakan kalau tidak ada orang tidak ada Habib, Habaib, apa mungkin dulu masih nyembah pohon, ya kira-kira gitu, yang beredar di masyarakat. Nah itu yang awalnya saya tahu, tapi kan saya sarjana hukum, masa saya cuma tahu dari berita saja. Lalu akhirnya saya coba klarifikasi dan akhirnya saya paham, oh ternyata ujung-ujungnya yang dipermasalahkan sama, berita bohong dan kemudian ujaran kebencian. Karena kalau tadi terkait sama orang, jatuhnya kan bukan berita bohong ujaran kebencian, jatuhnya itu adalah penghinaan. Kalau penghinaan, ya yang bersangkutan harus lapor. Tapi ternyata yang bersangkutan tidak lapor, yang lapor orang lain. Merupanya kasus yang lain. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Lanjut ke saksi Bang Refli. Di sini kan tadi Anda berkata bahwasanya ya pasal 14 ayat 1 itu mudah dipakai untuk menjerat orang-orang. Ya, jadi orang-orang mungkin yang tidak sepaham dengan yang membuat undang-undang atau orang-orang yang seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, saya bicara realitas politiknya ya, yang mulia ya. Mohon maaf, bisa saja saya keliru, tetapi itu yang saya rasakan. Pertama secara subjektif, sebagai seorang youtuber, selain orang hukum negara, saya sudah membuat 4.000 konten. Apa yang saya pikirkan? Tapi setiap saya membuat konten, kira-kira ada nggak bentuknya? Dan yang selalu saya pikirkan bentuknya itu apa? Berita bohong. Kenapa? Karena saya rasanya kalau bicara penghinaan atau bicara mengenai ujaran kebencian, saya bisa kontrol untuk diri saya sendiri, untuk tidak menghina orang, untuk tidak memaki orang, kan gitu. Saya bisa kontrol. Tapi kalau berita bohong, Allahu Akbar, bagaimana kita kontrolnya? Misalnya kita membacakan berita, ya kan? Lalu kita mengulasnya. Tiba-tiba berita itu berita bohong, berita yang tak benar. Kena nggak kira-kira kita? Kena kita sebagai orang yang menyebarkan berita bohong. Siapa yang mengkonstruksikan itu berita bohong? Siapa aja yang tiba-tiba datang ke polisi mengadukan Refli Harun sudah menyebarkan berita bohong, tolong diperiksa. Baik, setahu Anda selama ini, Ya. ada nggak? Kan ini kan Anda bicara bahwasanya pasal 14 ayat 1 ini mudah untuk menjerat orang-orang. Ya. Kalau menjerat kan berarti ada yang dijerat. Ya. Dijerat istilah kalau bahasa saya korban daripada pasal 14 ayat 1, yang dimana pasal ini dibentuk atas dasar tidak mengikuti dasar Undang-Undang 1945, undang-undang kita pakai sekarang. Nah, berarti setahu Anda
Ada nggak sih korban-korban dari pasal 14 ayat 1 ini yang banyak. Nah, coba Anda sebutkan siapa? Sebutkan aja. Kan tadi saya baru bicara personal pribadi kan. Yang tidak personal yang kena Rizik, udah kena kan? Rizik 2 tahun. Sahgana Nanggolan 1 bulan. Sahgana Nanggolan. Sahgana Nanggolan. Nenggolan sekali. Berita bohongnya apa? Ya pokoknya kalau saya jelaskan kan panjang. Yang kena Terus kemudian ada juga Anton Permana, terus kena juga 10 bulan. Jumhur Hidayat kena juga 10 bulan. Terus jadi Nasar Faik kena juga 10 bulan. Terus jadi ya beberapa orang banyak, nggak mungkin saya hafal satu-satu. Tapi intinya adalah undang-undang ini itu yang sudah inkrah. Tapi yang diadukan itu banyak. Emang saya nggak pernah diadukan? Pernah diadukan saya. Jadi yang diadukan itu juga banyak. Jadi pokoknya intinya kalau kita tidak setuju dengan pendapat orang, ada 2 kemungkinan. Adukan dia melakukan berita bohong atau dia melakukan ujaran kebencian. Nah, yang paling gampang adalah berita bohong, karena kita tidak bisa kontrol. Sebagai seorang jurnalis YouTube, ya kan? Saya kan tidak bisa mengontrol semua pemberitaan melalui portal media itu benar atau enggak. Tapi kan Anda bisa melakukan cek and recheck. Nggak mungkin misalnya persoalan bisa melakukan cek and recheck. At the same time yang ada adalah kalau ada orang protes minta hak jawab, kita kasih dia space yang sama kan begitu. Tapi kalau misalnya kita ada kita cek dulu ke sana kemari dan nggak bikin konten gitu, nggak masuk akal namanya. Nah karena itu berita bohong ini banyak sekali. Babe Hekal juga diadukan berita bohong. Kemudian Greenpeace diadukan berita bohong. Siapa lagi? You name it. Yang kira-kira Edi Mulyadi kayaknya kena juga berita bohong. Jadi pokoknya yang kritis-kritis yang pernah diadukan ke polisi rata-rata berita bohong. Baik. Terus selanjutnya pertanyaan saya kan Anda tadi mengatakan bahwasannya keonaran di sini, berita bohong yang menyebabkan keonaran adalah keonaran fisik, gitu kan? Keonaran fisik, bukan keonaran daring, bukan keonaran virtual. Karena keonaran daring, keonaran virtual itu ya setiap hari itu pasti ada. Dan kalau kalau gara-gara itu dilaporkan, penjara nggak bakal muat, Polda Jabar nggak bakal muat, Polda Metro nggak bakal muat. Nah pertanyaan saya, berarti keonaran fisik menurut ilmu yang Anda tahu, sepengetahuan Anda itu keonaran fisik? Absolutely. Kenapa? Mana ada internet 46? Iya kan? Baik, saya ingin bertanya, maksud daripada hak jawab itu apa sih? Ya gini, jadi kita ini kan negara berdemokrasi. Bisa jadi ketika kita menyampaikan informasi yang kita sampaikan tersebut barangkali akan disangka orang yang tidak benar atau menyinggung perasaan orang atau katakanlah orang tersebut berkeberatan. Kalau negara kita demokratis, ya bukan dipidanakan, tapi diberikan ruang untuk menjawab, kan gitu. Misalnya, Habib mengatakan bahwa LKN 50 itu mereka disiksa, ya kan? Jangan lupa, torture atau penyiksaan itu adalah slogan dalam hukum internasional. Jadi semua negara dunia sepakat bahwa itu adalah sebuah kejahatan. Jadi sama hukuman mati. Nah, kalau mereka tidak setuju, ya harusnya mereka jawab. Itulah negara demokrasi, ada jawabnya. Bahwa apa yang disampaikan Habib Bahar, kami berkeberatan tidak benar. Cuma harus ada adresnya, harus ada orangnya. Pertanyaannya adalah siapa yang berkeberatan terhadap pernyataan Habib Bahar? Kan begitu? Kan harus jelas. Pertanyaannya adalah harusnya yang paling potensial berkeberatan itu Yusmin Ohorewa dan Fikri Ramadan, kan begitu? Terdakwa dalam kasus ini. Sementara pihak polisi sendiri justru yang memproses kasus, yang berkepentingan untuk, ya kan? Dia kan melakukan proses penyelidikan. Kalau terdakwanya bebas, pasti penyelidikannya nggak profesional dong, berarti kira-kira begitu. Nggak benar kan? Tapi masalahnya kan kita nggak jelas ini. Yang berkeberatan siapa? Ya kan? Lalu yang protesnya siapa? Tapi tiba-tiba
yang bersangkutan beliau pokoknya Anda sudah menyebarkan berita bohong, pembandingnya juga belum ada. Kalaupun ada pembanding yang kecil itu nanti lain kemudian dengan putusan pengadilan yang tanggal Maret itu, dan itu pun tidak apple to apple saya bilang. Nah ini yang saya bilang, tak jelas subjek dan objeknya itu tak jelas. Sama seperti tadi pasal 28 tak jelas juga kalau kita bicara syaratnya. Nah belum lagi keonarannya. Keonaran itu saya katakan harus reasonable. Masa keonaran bersifat daring, bersifat kalau daring itu kalau ada soal daring misalnya, yang lebih dari itu banyak tuh, misalnya pernyataan soal big data. Itu justru jauh lebih heboh sampai memunculkan demonstrasi di mana-mana kan, bikin macet dan lain sebagainya. Jangan-jangan ada korban juga pada waktu itu, ada yang kecopetan dan lain sebagainya bisa. Karena itu ya hukum itu harus diterapkan secara rasional. Dan kalau ada orang yang berkeberatan, diberikan kesempatan dia untuk klarifikasi. Misal ya, dalam konteks ini kan yang menyebarkan yang bersangkutan, siapa namanya? Ya, terkait sekali nggak pernah disebutkan. Beliau. Kalau misalnya ada institusi, ada orang yang berkeberatan terhadap konten itu, secara logika ya datang ke beliau. Kalau mau dibuat klarifikasi saya kan gitu. Artinya kalau kita bicara gradasi penontonnya kurang lebih sama kan? Tapi mau dimuatnya di YouTube dia, tapi minta klarifikasinya di channel Refli Harun kan nggak kompatibel. Atau dibalik, ya kan? Dimuatnya di Refli Harun, klarifikasinya di tempat sana. Misalnya. Nah, sebenarnya kan kepantasan saja. Intinya adalah kita harus memberikan kesempatan kepada orang untuk menyanggah kita, karena kita tidak boleh berpretensi pasti benar. Tapi tidak berarti kemudian begitu kita dianggap tidak benar, tiba-tiba dilaporkan, kemudian dijalankan. Gak bisa tidur istri saya kalau begini cara kerjanya. Karena anytime bisa dicopok kita. Kan itu yang jadi masalah. Baik, berarti yang memiliki hak jawab atas kasus saya ini adalah dua oknum polisi tadi. Harusnya dia yang harusnya. Nah, yang menyediakan sebagai wadah untuk hak jawab itu siapa? YouTube yang menyebarkan. YouTube yang menyebarkan. Ya. Yang harus menyediakan sebagai wadah. Ya, dengan frekuensi yang sama kalau mau dibutuhkan. Terus kalau yang laporin orang lain, ya orang lain kalau kerjaan itu orang itu. Ya itu masalah kita sekarang ini. Jadi ada orang, ada kelompok masyarakat yang kerjanya melaporkan orang-orang yang ditarget. Kira-kira sekali pokoknya. Itu. Pokoknya kapan Refli salah, ya kan? Mudah-mudahan kita nggak pernah ketemu Pak ya. Kapan Refli salah? Soalnya Pak Hakim teman istri saya. Nanti, jadi kapan Refli salah? Nggak begitu pada zaman hukum juga kan? Kalau saya salah, ada sarana saya minta maaf, satu, ya kan? Yang kedua, sarana untuk menjawab. Ini sudah minta maaf, sudah diberikan hak jawab, tetap aja dipidanakan. Padahal belum tentu juga kita salah. Minta maaf itu ya, kadang-kadang soal etika, bukan soal salah dan benar. Misalnya Edi Mulyadi, dia minta maaf atas pernyataan jenggot anak, itu etika saja, karena dia tidak gaduh kan. Padahal biasa kita, kalau mau jauh sedih, terpancing buang anak kan biasa. Tapi tiba-tiba tidak jadi biasa karena tadi berkelindan dengan unsur-unsur politik. baik. Apakah seseorang itu, saudara saksi, apakah seseorang itu bisa dihukum, bisa dipidanakan dengan keyakinan dia ini benar, berita ini benar, atau hal ini benar? Terus yang satu lagi, apakah dia bisa dihukum dengan keyakinan dia ini salah, hal ini salah? Ya, jadi memang ya. Sebenarnya ini kan semi delik aduan sebenarnya. Memang bukan delik aduan, tapi kan biasanya polisi tidak akan memprosesnya kalau tidak ada orang yang ngadu itu kan, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya semi delik aduan juga akhirnya. Jadi setiap ada misalnya dikatakan dari orang-orang yang ditarget ini dilaporkan, prosesnya cepat sekali biasanya. Dan biasanya tadi dengan menggunakan dua pasal itu, berita bohong dan ujaran kebencian. Karena ya, nah dalam kasus Habib Rizik saya harus sedikit. Wah, kalau cuma dikenakan prokes nggak bisa ditahan kan?
Udah dikenakan pasal 160 KUHP provokasi yang ancaman hukumnya 6 tahun sehingga bisa ditahan. Kan begitu. Enggak bukan. Maksud saya bukan itu. Ya. Ya. Apa itu saudara? Ya, saya akan jawab. Nah, kalau kita bicara mengenai keyakinan, ya, kalau kita bicara tentang konstitusi, beberapa lupa pasal 28 konstitusi kita bahwa keyakinan dan hati nurani adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Orang meyakini sesuatu itu nggak boleh. Jangankan dikriminalkan, dibatasi juga saja tidak boleh. Keyakinan dan hati nurani. Nah, bagaimana kalau keyakinan dan hati nurani kita bertentangan dengan keyakinan dan hati nurani orang lain? Makanya ada mekanisme demokratis, mekanisme hak jawabnya. Loh, kalau saling mengkriminalkan di antara warga negara, habis kita. Ya kan? Nanti kita tunggu pas kita berkuasa, gilirannya kita kriminalkan saja jadinya. Kan nggak begitu menegakkan hukum. Menegakkan hukum harus rasional. Dan ingat, tujuan hukum itu bukan untuk menghukum orang sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana mengembalikan yang namanya social order di masyarakat, ketertiban di masyarakat yang tercabik-cabik karena adanya hal-hal seperti itu. Nah, yang ini yang lucu. Ketika statement itu dilontarkan, tidak ada yang tercabik, tidak ada social disorder. Begitu diadukan, baru muncul ributnya. Ributnya setelah diadukan, bukan ketika ceramah itu disampaikan. Nah, ini yang terjadi saat ini. Baik, contoh ini mendung, ya, mendung. Saya ngomong ke Bang Marwan, ini mendung nih, bentar lagi hujan. Bang Refli bilang, enggak hujan. Nah, tiba-tiba bener nggak hujan. Ini kan sama, mendung sama. Saya bilang saya yakin nggak hujan, Bang Refli yakin hujan karena mendung. Tapi ternyata nggak hujan. Nah, terus saya mau laporin Bang Refli laporin saya laporin Bang Refli karena Bang Refli telah melakukan bikin bohong. Bang Refli menyebarkan berita bohong karena kita lagi di ini nih. Kenapa berita bohongnya? Karena mendung dibilangnya nggak hujan, sedangkan kenyataannya hujan. Keyakinan saya hujan, keyakinan Bang Refli nggak hujan. Nah, maksudnya apakah bisa seseorang itu dihukum berdasarkan keyakinan seperti itu? Ya, itu yang saya katakan. Ya. Kalau negara kita ini baik-baik saja, ya, antar warga negara kita kan tinggal bilang, ya itu kan pendapat saya. Kalau kemudian salah, itu apa boleh buat. Sama seperti saya mengatakan, besok hujan apa enggak? Saya bilang begini, saya yakin besok hujan. Saya yakin 100%. Tapi ujungnya saya bilang kalau Tuhan menghendaki sama aja kan. Jadi intinya kadang-kadang masa yang begitu saja kita persoalkan. Kadang-kadang keakraban sebagai warga negara ini tercabik-cabik, ya, gara-gara hukum ditegakkan seperti ini. Kalau hukum dibuat santai-santai aja, misalnya, wah itu mengkritik si A, ya balasnya ada kritik, ya kan? Hak dia dong, mau mengkritik balik kan baik-baik saja kita. Tapi kalau misalnya ternyata kita tersinggung berdua, ya sudah kita selesaikan secara perdata. Di luar negeri nggak ada, karena gini, ini ada kelompok masyarakat yang sedang bersaing secara politik, ya kan? Kalau digunakan hukum pidana, maka menggunakan instrumen negara untuk merepresi warga negara. Tapi kalau dia menggunakan instrumen perdata, maka dia berlaku yang namanya prinsip equality. Karena negara tidak berhadapan dengan warga negara, tapi warga negara versus warga negara. Makanya kalau hal-hal yang seperti ini, ya kan, itu misalnya saya merasa dihina oleh si X, saya antar warga negara saja. Musyawarah mufakat, sila dari Pancasila selesai, tidak perlu pengadilan. Sayang kan kalau kami di sejarah lama-lama, padahal dia adalah dai guru yang bisa membantu, tak produktif jadi sebagai bangsa. Baik, makanya berarti kan pasal 14 ayat 1 ini sangat tidak relevan. Karena di sini menyebarkan berita bohong. Seumpama begini contoh lah, saya lagi ceramah, saya mengatakan Nabi Allah Isa alaihi salam
adalah ruhullah. Nabi Isa alaihi salam adalah putra daripada Sayyidatuna Maryam. Karena saya sebagai dai, sebagai muslim berkeyakinan Nabi Allah Isa alaihi salam itu nabi. Di sisi lain, ini sama-sama direkam. Ada seorang pendeta, saudara kita dari Nasrani. Saudara Nasrani berkata bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan kita. Nah, ini kan masalah keyakinan. Kalau undang-undang ini dipakai, berarti kalau andaikan kita mau ini, bisa jadi saya bilang, oh ini Anda bohong. Yesus itu bukan saya berbicara kepada saudara Nasrani, Yesus itu bukan Tuhan. Sebaliknya, saudara Nasrani berkata, Yesus itu bukan nabi. Nah, ini kan bisa bikin rusak ini undang-undang ini kalau dalam masalah berita bohong. Karena bagi kita itu bohong, bagi saudara Nasrani itu juga bohong kalau masalah itu. Bisa Anda jelaskan itu, Pak? Iya, makanya saya bikin lagu. Jadi saya ada bikin lagu yang didasarkan pada dua undang-undang ini. Lagunya gini, misalnya, ya kan? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Ya kan? Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Begitu. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Itu refleksi saya terhadap mudahnya orang dipidanakan karena pasal tentang satu, berita bohong, kedua, penyebaran kebencian, ketiga, penghinaan. Makanya judulnya berita bohong. Baik, saudara saksi. Ini kan masalah saya kan masalah ceramah. Ceramah ini kan berkaitan dengan agama. Ya. Saya ingin sedikit nanti saya bertanya. Ada dua hadis yang bertentangan. Ya. Itu namanya ta'arud. Contoh hadis riwayat Abdullah bin Abbas yang dimana yakni usriya biruhi wa jasadi. Hadis Sayyidatuna Aisyah usriya biruhi. Ini dua hadis bertentangan ini. Dan umat Islam itu ada yang berkeyakinan ke hadis, ada yang ikutin atau meyakini hadisnya riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas yang mengatakan Rasulullah Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad. Sayyidatuna Aisyah berkata Rasulullah Isra Mi'raj itu hanya ruhnya saja. Nah, ini kan umat Islam atau para imam mazhab, beliau-beliau kan tidak semuanya mengikuti hadis Abdullah bin Abbas atau tidak semuanya mengikuti hadis Sayyidatuna Aisyah. Kan terpecah belah, ada yang mau mengikuti hadis Sayyidatuna Aisyah, meyakini Sayyidatuna Aisyah. Padahal ini hadis bertentangan. Yang satu bilang ruh, yang satu bilang hanya ruh dan jasad. Itu satu. Contoh kedua dari Sayyidina Abdullah bin Abbas juga, bahwasanya beliau berkata Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Maimunah itu ketika Rasulullah sedang dalam keadaan ihram. Ya, sedang dalam keadaan ihram. Nah, sedangkan dari Sayyidatuna Maimunah sendiri berkata bahwasanya beliau menikah dengan Rasulullah itu bukan dalam keadaan ihram. Jadi Nabi lagi enggak ihram. Jadi kan dua hadis yang bertentangan. Tapi ulama ada yang meyakini hadis Abdullah bin Abbas, ada juga yang meyakini hadisnya Sayyidatuna Maimunah. Terus ada hadis tentang puasa 10 Muharram. Itu ada hadis dari Abdullah bin Abbas bahwasanya puasa 10 Muharram itu asal usulnya dari mulai Madinah. Di Madinah ketika Rasulullah melihat ada orang Yahudi berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram sampai selesai itu hadis, tidak perlu saya bahas. Nah, adapun hadis Sayyidatuna Aisyah beda lagi. 10 Muharram itu bukan di Madinah, tapi asal usul puasa Asyura itu adanya di Mekah. Karena orang kafir Quraisy, orang jahiliyah, orang Quraisy jahiliyah, mereka pernah berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, ulama-ulama kan ini ada yang milih hadisnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada yang milih hadis Sayyidatuna Aisyah. Nah, dalam hal ini kan mereka kan beliau-beliau ini kan berbeda hadis. Jadi masa yang satu mau bilang Sayyidina Aisyah bohong atau yang satu bilang Sayyidina Abdullah Abbas bohong, kan nggak mungkin. Ini perbedaan. Ini perbedaan. Sama seperti saya bilang Habib Rizik di penjara karena maulid. Ada yang bilang Habib Rizik di penjara karena prokes. Nah, terus maksud saya bohongnya di mana? Letak bohongnya di mana? Terus apakah dengan perbedaan-perbedaan ini bisa seseorang itu dijerat pidana? Coba Anda jawab sebagai saksi. Iya, paling gampang begini sampai sekarang. Ya, sebagian masyarakat itu mengatakan hari lahirnya Pancasila itu tanggal 18 Agustus
1946, bukan 1 Juni. Pemerintah menetapkan 1 Juni pada pidato Bung Karno, merujuk pidato Bung Karno, di mana di situ dikatakan, bahkan Habib Rizik sendiri menulis ketuhanan di belakang, ya kan? Kemanusiaan, internasionalisme, ya kan? Kebangsaan, nasionalisme, mufakat, demokrasi, kan begitu. Keadilan sosial, baru ketuhanan dan kebudayaan. Itu urutan Bung Karno. Lalu pemerintah mengatakan itu hari lahirnya Pancasila. Bisa nggak saya mengatakan bohong gitu? Karena Pancasila itu satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia. Dan itu tanggal 18 Agustus. Jadi semuanya di sini yang mulia hakim konstitusi, perbedaan pendapat itu biasa saja di dalam kehidupan kita. Nah, dalam kasus beliau, menurut saya satu hal yang perlu kita pahami adalah ketika beliau ngomong tentang sesuatu itu ngarang sendiri atau ada dasarnya, ada rujukannya. Jadi misalnya mengenai korban-korban KM 50, ya kita juga mendengar isu-isu itu, tapi kita nggak berani aja ngomongnya. Kalau dia berani, tapi itu masalahnya kan. Kalau kita cuma berani kasak kusuk, kira-kira begitu. Nah, ini kalau kita lihat, ini versinya berbeda dengan apa yang diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Beda 180 derajat. Sekarang pertanyaannya, kira-kira yang bohong yang mana? Kira-kira. Kalau yang bohong yang ini, ya silakan Pak Marwan ditangkap sekarang. Ya kan? Nah, beliau mengatakan ini kan ada dasarnya salah satunya di bumi, ya kan, pengaduan keluarga korban dan lain-lain. Itu ada saja sebagai sebuah cara untuk menemukan kebenaran. Kan kita juga belum puas dengan kebenaran yang sudah dihasilkan melalui sidang itu. Karena bayangkan 6 nyawa meninggal, kira-kira begitu. Tapi tak ada satu pun yang ditahan sehari itu tak ada yang ditahan orang Malaysia. Ya kan? Bahkan pernah saya membuat konten yang aneh bin ajaib. Ada statement dari penegak hukum mengatakan bahwa mereka sudah menonaktifkan, waktu itu belum tersangka, terduga, ya kan? Waktu itu kira-kira bulan Maret atau bulan April statement itu saya dengar pada tahun 2021. Tiba-tiba ada statement lain. Satu sudah meninggal bulan Januari. Yang siapa? Yang satunya Elvira namanya kalau salah. Nah, lalu yang dinonaktifkan siapa? Karena penonaktifannya itu kira-kira bulan Maret dan April, tapi tiba-tiba mengatakan yang satu sudah meninggal bulan Januari lah. Yang dinonaktifkan siapa? 3 orang yang dimaksud. Nah, yang ini saja sebenarnya banyak soal, termasuk press conference mengatakan awalnya kan 6 mati dalam tembak menembak kan begitu, tapi tiba-tiba direvisi jadi 2. Kan banyak hal-hal yang sebenarnya memancing pertanyaan kita, ya kan? Lalu saya misalnya ngomong dengan seorang jenderal bilang, itu kerjaan kita. Sederhananya adalah if something happen dengan seseorang, 2 orang itu, ya Anda kan kalau misalnya persoalan pengadilan kemarin nggak ada bukti, nggak ada saksi lagi, karena semua saksi sudah meninggal. Lalu didasarkan pada apa pengadilan? Saksi pelaku sendiri. Kira-kira kalau Pak Hakim mengadili seperti itu gimana tuh Pak? Ya kan? Berarti kan saksinya cuma 1 arus ya? Dari petugas sendiri. Nah, yang seperti ini hanya bisa kita pikirkan, kita harapkan yang ini. Tapi kalau saya podcastkan secara terang-terang, kan ini nanti ada jaminan kan, ini tidak akan dipaparkan. Di podcastkan secara terang-terang yang begini, wah itu langsung kita dianggap menyebarkan berita bohong. Yang kita sampaikan itu adalah fakta dengan analisis yang masuk akal rasional. Itu saudara. Tapi sekali lagi, kalau beliau menyampaikan itu ada dasarnya, ada hubungan darah. Angin tiba-tiba beliau bilang begitu. Nah, itu bermasalah beliau. Tapi kalau itu sudah merupakan keyakinan orang, omongan orang, ada buku ini, ada berita bawah tanah, ada grup yang menyebar, ada gambar-gambar yang menyebar. Ya, itu sih yang namanya pengetahuan publik itu ya begitu ya, kita nggak bisa ngomong apa adanya. Nah, karena itu kalau kita mau bernegara secara benar,
ada yang namanya conflict of interest. Ya, seseorang tidak bisa menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Maka untuk kasus ini harus dibuat tim independen mencari fakta, fact finding. Termasuk juga misalnya hak. Kenapa diperlukan yang namanya pengadilan HAM itu? Karena pengadilan HAM itu bisa merekrut penyidik independen. Kan begitu? Ya, hak penyidik independen juga. Ya, penyidik independen dan hakim independen. Nah, sehingga ada independensi. Kalau kita bicara tentang conflict of interest, ya Anda nggak mungkin bisa berlaku adil terhadap kasus yang kira-kira perspektif dari Anda sendiri. Nah, rakyat Indonesia yang cerdas sudah tahu semua yang begini-begini. Cuma kita nggak bisa ngomong, begitu ngomong salah, incer kita, langsung berita bohong, ya kan? Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada saya. Ya. Jadi kenapa Pak Marwan Batubara yang bikin buku TP3 yang beliau anggota, kenapa nggak ditangkap? Kenapa nggak ditahan? Karena mungkin beliau tidak pernah mengkritik kebijakan-kebijakan dan kesungguhan pemerintah. Mungkin begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Makanya nggak ditangkap, makanya saya ditahan, saya bicara. Pertanyaan selanjutnya, saudara saksi ahli. Berarti intinya dari semua tadi pasal 14 ayat 1 disangkakan kepada saya itu bahwasanya itu adalah yakni tidak menyebabkan keonaran fisik, harus ada hak jawab, dan itu pun terjadi di mana-mana banyak, yakni tidak bisa diinikan, yakni intinya berarti pertanyaannya tentang pasal 14 ayat 1 ini pantas atau tidak disangkakan kepada saya? Tidak pantas. Tidak pantas. Baik. Terus jawabannya saya hukum tidak adil. Tidak adil lagi. Baik, tidak pantas, tidak adil. Nah, ya ini kan polisi, pengadilan, kejaksaan, ini kan aparatur negara. Nah, apakah turut campurnya negara dalam hal ini, ya, dalam hal ini maksudnya dalam kasus saya ini melalui pemidanaan saya ini, berarti negara mempelopori atau mendukung teori spiral kekuasaan dengan represi terhadap saya dengan kasus ini. Ya, iya kan jawabannya. Jadi gini, ini kan ada paradoks. Paradoksnya begini. Kita tahu bahwa dalam kasus ini tersangkanya adalah 3 orang. Jadi ada Elwira yang meninggal kecelakaan motor tunggal bulan Januari, kemudian ada Yusmin Ohoreva, dan kemudian satunya lagi ada Fikri Ramadan. Oke, dalam situasi yang normal harusnya mereka dong yang berkeberatan, ya kan? Karena mereka tersangka, artinya kalau misalnya Habib Bahar mengatakan ada penyiksaan, beliau mengindikasikan ada penyiksaan dan lain sebagainya, maka pelakunya mutatis harusnya mereka, begitu ya? Secara teoritis, mereka yang akan marah dong, yang akan tersinggung kan? Penegak hukum yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan harusnya senang, ya kan? Harusnya senang, waduh, berarti makin terbukti nih dakwaan kita, ya kan? Kan begitu. Masa kita mendakwa orang tidak ingin itu terbukti? Kan aneh. Kalau gitu nggak usah didakwa aja, ya kan? Kita mendakwa orang dengan pasal pembunuhan atau pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian, tapi kok ketika ada orang lain mengatakan itu ada penyiksaan dan kok kita nggak suka? Kan aneh kan? Harusnya kita suka dong, karena berarti penyelidikan dan penyidikan serta pendakwaan kita itu didukung oleh opini Habib Bahar dan Marwan Batubara kan tidak. Kalau nggak senang malah aneh. Saya pakai logika berpikir, walaupun kita semua sudah tahu jawabannya. Yang begini-begini kan bukan paham. Cuma saya pakai logika saja. Kan aneh. Kenapa nggak suka? Toh yang lain kan nggak terlibat. Logikanya kan begitu. Institusi kan nggak terlibat. Kenapa kita risau? Ingat, kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran.
Baik, pertanyaan tadi kan sudah pasal yang ditawar. Ya. Nah, sekarang saya mau bertanya tentang pasal berita ujaran kebencian. Di sini yang saya ambil tadi dari pernyataan saudara saksi ahli, antar golongan itu adalah pribumi zaman dulu tuh ya. Antar golongan yang dimaksudkan pada antar golongan itu pribumi Eropa dan timur Asing. asing. Ini yang antar golongan. Dulu zaman sebelum merdeka. Nah, kalau sekarang tadi yang Anda jelaskan Polri, TNI itu tidak termasuk antar golongan. Menurut pendapat keahlian saya begitu. Tidak termasuk antar Karena golongan. dia nggak mungkin disebut golongan, karena Ya. dia adalah bagian belongs to republic, dia milik negara. Jadi Polri itu merah putih. Baik, Golongan milik rakyat. Jadi ibarat kata, bukan ibarat, rakyat Indonesia itu adalah ibu kandung daripada ibu kandungnya polisi dan TNI. Ya. Nah, terus apa namanya? Ujaran kebencian, sara. Di dalam ceramah saya itu, seingat saya berkata 6 laskar beliau dibantai, disiksa, beliau dipenjara di. Saya tidak menyebutkan siapa yang memenjara. 6 laskar itu saya tidak menyebutkan siapa yang menyiksa. Saya tidak menyebutkan institusi manapun, baik per individu atau per institusi. Saya tidak sebut dalam ceramah saya. Saya tidak sebutkan. Apakah itu termasuk daripada ujaran kebencian ini? Saya tidak menyebutkan. Ya, jadi begini. Kita kalau lihat pasal itu harus ada satu kesatuan. Jadi ada unsur barang siapa ya, setiap orang, kemudian menyebarkan, ya kan? Ada perbuatan untuk menyebarkan, kemudian ada apa yang disebarkan ini ujaran kebencian, dan kepada siapa ujaran kebencian itu ditujukan, kepada individu atau kelompok, dan basisnya sara. Jadi nggak bisa hanya kepada Refki Harun saja atau kepada Bang Marwan, karena individu tapi nggak ada basis sara di sana. Saya tidak melihat objeknya siapa. Pertama pertanyaannya, kalau kita tanyakan siapa subjeknya, Habib Bahar, oke? Kegiatan menyebarkannya YouTube beliau, kan begitu? Yang menyebarkannya kan YouTube beliau. Ujaran kebenciannya nggak tahu saya, terserah nggak tahu. Apa yang dikonstruksikan sebagai ujaran kebencian nggak tahu. Lalu kepada siapa ujaran kebencian yang saya tidak tahu itu ditujukan? Nggak tahu juga saya. Individunya siapa, kelompoknya siapa nggak tahu. Lalu apa argumentasi saranya nggak tahu juga saya. Maka paling tidak dari unsur itu saya tidak tahu ujaran kebenciannya apa, kepada siapa, dan basis saranya apa. 3. Yang saya tahu cuma 2. Subjeknya beliau, yang menyebarkan beliau. Jadi unsurnya lebih banyak, tidak lengkap dibandingkan. Itu yang saya pahami. Baik, berarti pasal ujaran kebencian itu pantas atau tidak didakwakan kepada saya? Tidak pantas. Tidak pantas. Adil atau tidak? Tidak adil. Benar atau tidak? Tidak benar. Baik. Tapi saya belum terdakwa. Iya. Iya. Saya kan memang begini bicaranya, mau amas apa aja begini. Baik, terakhir pertanyaan saya untuk saksi ya. Saya mau minta pendapat karena saksi kan boleh dong minta pendapat, saksi ahli. Ya, saksi ahli. Soalnya kalau bukan saksi ahli, apa namanya, nggak boleh minta pendapat katanya begitu. Ferdinand Hutahian, mungkin saksi pernah mendengar ya? Ya. Pak, Hutahian. 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 Nah, nanti kena kita bohong lagi saya.
Bisa kena cepat takut awal. Ferdinand Huta Heian didakwa oleh jaksa pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1946 1. Pasal kedua pasal 45A ayat 2, 10 pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. 3. Pasal 156A penistaan terhadap agama. Nah, ketika jadi saya ini lebih dulu masuk penjara. Saya masuk tanggal 3 Januari. Ya, di sel itu kan ada televisi begitu di luar tahti itu ada televisi. Saya lihat di televisi. Saya bilang, orang masuk penjara di Ferdinand ini. Perasaan ini dia dulu yang sering hina saya. Dia masuk kenapa? Apakah hina saya? Apakah apa? Ternyata situ saya lihat, oh karena penistaan agama. Itu penistaan agama. Nah kemudian udah saya duluan masuk 1 bulan mungkin baru dia masuk 2 minggu 3 minggu mungkin baru dia masuk. Setelah dia masuk dia sidangnya udah kelar. Saya sampai sekarang sidang gak kelar-kelar. Padahal pasalnya sama, malah lebih banyak dia ada penistaan agamanya. Terus dia dituntut oleh jaksa 7 bulan penjara. Dituntut 7 bulan penjara oleh jaksa. Terus dia divonis 5 bulan penjara dengan terbukti pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1946 terbukti menyebarkan hoaks atau berita bohong. Pertanyaan saya, andaikan nanti jaksa memberikan tuntutan kepada saya lebih dari 7 bulan dan andaikan majelis hakim nanti memvonis saya lebih dari 5 bulan, apakah adil atau tidak, sama atau tidak, sesuai atau tidak? Bukankah semua sama di mata hukum? Tolong dijawab. Ya harusnya Habib Bahar bebas. Kalau 5 bulan saja itu namanya rugi masih. Enggak, ini 5 bulan padahal 3 pasal yang didakwa oleh jaksa. Makanya saya bilang kalau Habib Udah gitu Bahar, dituntutnya cuma 7 bulan. kalau Habib Bahar dihukum 5 bulan itu saja rugi sudah. Harusnya bebas. Jadi harusnya bebas ya. Bebas. Baik, cukup, terima kasih. Mungkin kepada saksi Bapak Marwan belum saya tanya.